Ya, halo, saya Cilmi. Assalamualaikum. Nah, di sini saya mau jelasin tentang Miles and Haberman. Nah, itu tuh ini. Nah, dia itu teknik analisis data dalam metode penelitian gitu kan. Nah, sekarang kita fokusnya ke metode penelitian kuantitatif. Soalnya biasanya teknik analisis data ini tuh ada di metode penelitian kualitatif seperti itu. Nah, nanti apa yang membedakan nanti tahu lah kalian ya. Nah, jadi Haberman and Miles atau Miles and Haberman ya, sebenarnya sih Milesnya dulu biasanya ya, tapi saya salah tempel. Nah, itu teknik analis data seperti yang udah saya bilang di awal tadi. Nah, kalau dalam bacaan-bacaan biasanya itu ada tiga, ini. Tapi karena saya ada tambahan referensi, saya tambahin informasi seperti itu. Nah, jadi ada 4 tahapan kalau di sini. Kalau misalnya kita menggunakan teknik analis data Miles and Haberman seperti itu. Oh ya, teknik analisis data ini tuh harus dilakukan secara terus menerus sampai datanya tuh jenuh. Data yang jenuh itu data yang hasilnya tuh sama terus. Nah, itu jenuh udahan. Nah, ketika data udah jenuh, kita boleh berhenti untuk melakukan analisis data seperti itu. Nah, yang pertama yaitu informasi. Nah, dalam analisis data kita tentunya perlu kan ada informasi. Kalau nggak ada ya apa yang mau dianalisis gitu kan. Nah, kita kumpulin nih informasi itu dapat diperoleh dari konseli maupun significant other. Significant other itu orang yang dekat dengan konseli atau orang yang di sekitar konseli kayak gitu. Nah, informasinya itu berupa bisa kebiasaan, terus hal-hal yang nggak wajar kayak gitu gitulah ya. Terus ada tahap reduksi. Nah, tahap reduksi itu tahap merangkum informasi yang kita dapat gitu. Ngerangkumnya itu pakai dikode gitu. Misalnya nih ya, dari konseli dan significant other tuh ngomong kalau si konseli itu punya masalah malas, mabok, dugem, apa-apa, KDRT atau segala macam gitu ya. Nah, ini kita masing-masing masalah, ini kita kasih kode. Kodenya tuh bisa huruf. Misal kalau yang masalah ini A, masalah ini B, C, D, E kayak gitu. Bisa juga angka, terus bisa juga dalam bentuk kayak misal segitiga, lingkaran, persegi gitu. Terserah, pokoknya kita paham ya kan sebagai konselor gitu. Habis reduksi kita melangkah ke interpretasi. Nah, interpretasi itu sebelumnya ya, di tahap reduksi ini ada namanya uji validitas sama uji validitas sama reliabilitas. Nah, kalau misal uji validitas itu uji yang menentukan data itu layak nggak sih buat penelitian gitu. Nah, kisarannya itu 51% sampai 75% itu data disebut data valid. Nah, terus data reliabilitas itu di atasnya valid. Benar-benar bisa dibuat untuk data penelitian, yaitu kisaran 76% sampai 100% kayak gitu. Nah, kan tadi kan udah ada di kode gitu kan masalah-masalahnya. Misalnya masalah A yang nyebutin berapa ya, misal 3 orang, berarti itu mewakili berapa persen kayak gitu. Nanti ada di video selanjutnya tentang penerapan Miles and Haberman gitu ya. Terus interpretasi. Nah, interpretasi ini kayak menyajikan data-data yang ada gitu. Datanya tuh disajikan bisa dalam bentuk bagan, dalam bentuk bagan kayak misal dari semua masalah yang udah disebutin sama konsili sama significant other, kita cari nih kira-kira yang jadi inti masalah itu yang kayak gimana. Nah, biasanya inti masalah itu yang presentasenya tuh paling tinggi, presentasi uji validitas sama reliabilitasnya itu. Terus nanti kayak misal nih masalah intinya nih, terus nanti bisa nyabang-nyabang gitu kayak gitu. Terus verifikasi. Nah, dalam verifikasi ini tuh tahap kayak menyimpulkan inti masalahnya apa sama treatmentnya itu apa yang cocok untuk konseli gitu. Nah, verifikasi ini tuh juga bisa dibuat untuk evaluasi treatment. Jadi untuk mengetahui
perkembangan treatment yang diberikan tuh kayak gimana, apakah memberikan perubahan yang signifikan atau enggak kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini ya, teknik analisis data Haberman and Miles ini bisa digunakan di proses assessment sama evaluasi, ya kan? Terus ada 4 tahap ini: informasi, reduksi, interpretasi, sama verifikasi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.